dengar nggak? Misalnya di spanduk atau di poster, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Pernah lihat seperti itu? Pernah. Atau gunakan helm untuk keselamatan Anda. Pernah lihat? Nah, Ya, apalagi contohnya? Waktu musim pandemi COVID kemarin, gunakanlah masker untuk kesehatanmu. Ya, nah itu adalah salah satu contoh peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu adalah aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jika kita tidak ikuti, kita akan kena suatu sanksi atau suatu hal, misalnya tidak menggunakan helm ketika jatuh, kepalanya kena, ya. Nah, keyakinan kelas. Setelah peraturan kelas, kita akan buat keyakinan kelas. Peraturan kelas itu menggunakan kata-kata negatif, misalnya jangan buang sampah di sembarang tempat. Nah, kalau keyakinan kelas itu dia menggunakan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif itu jangan membuang sampah di dalam kelas itu. Kata positifnya dirubah jadi apa? Misalnya jagalah kebersihan. Nah, kata jangan, kata tidak, kata dilarang itu namanya kalimat negatif. Nah, sekarang peraturan kelasnya itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang kalian yakini, yang telah kita sepakati. Jadi ketika kalian melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat dan telah kita sepakati itu, kalian merasa bersalah dalam diri sendiri, karena keyakinan kelas itu adalah hasil ide kalian sendiri, ya. Ketika kalian melanggar keyakinan kelas itu, kalian akan merasa bersalah. Seharusnya kalian bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang telah kalian buat dan telah kalian sepakati. Contoh keyakinan kelasnya, misalnya Bu Guru kemarin membuat sosialisasi tentang anti bullying. Ada yang berkelahi. Keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Saling menghargai dan saling menghormati. Nah, itulah contoh salah satu keyakinan kelas. Sudah siap membuat keyakinan kelas? sudah. Oke, sekarang guru bagikan kertas memo. Di sini kalian tulis. Bebas mau tulis apa saja. Peraturan kelas yang ingin kalian tulis, misalnya tidak boleh datang terlambat, ya. Tulis tidak boleh mencontek, tidak boleh memukul teman. Apalagi yang suka telat, yang suka nyontek siapa? Nah, tidak boleh menyontek, tidak boleh saling membuli. Kalian buat peraturan kelas, guru bagikan kertas memo ini. Kalian tulis, menurut kalian itu apa sih yang harus saya, peraturan kelas apa yang saya mau buat, gitu ya. Misalnya kali tidak boleh datang terlambat, Haris tidak boleh mencontek.
Disiplin. Ini adalah peraturan kelas yang telah kalian buat dan guru rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa yang kalian nilai untuk menghargai diri kalian sendiri. Dari dalam diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian melanggarnya, kalian merasa bersalah dan tidak bertanggung jawab. Karena keyakinan kelas ini kita buat bersama dan kita sepakati bersama. Kita sepakat ya, ini keyakinan kelas 5 ya. Ya. Saling menghormati dan saling menghargai. Tidak masuk mana, tidak boleh mukul, tidak boleh mengejek, tidak boleh saling mengolok-olok, tidak boleh mengganggu teman ya. Yang kedua, jagalah kebersihan. Yang terlambat datang pikir, yang buang sampah dalam kelas, yang makan dalam kelas, yang makan sambil belajar. Terus yang suka dibuang sampah sembarangan, masuk ke jagalah kebersihan. Yang ketiga, disiplin. Datang terlambat, gara-gara main HP, telat bangun, tidak jadwal tiketnya tidak dilaksanakan, tidak memasukkan baju, tidak mengerjakan tugas di rumah, itu termasuk melanggar keyakinan kelas disiplin. Sepakat? Oke, tepuk semangat. Sepakati ya, kalau dilanggar, kalian itu melanggar peraturan yang kalian buat sendiri. Nah, keyakinan kelasnya sudah jadi karena kalian setuju dan menyepakati keyakinan kelas yang telah kita buat. Sekarang guru minta tanda tangannya ya, bahwa sebagai bukti kita menyepakati keyakinan kelas yang telah kita buat. Dari nomor absen 1 urut-urut ya. Pertama. Assalamualaikum, nama saya Elmatun Nisa, kelas saya kelas 5. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Novianti Putri, kelas saya kelas 5. Halo, perkenalkan nama saya Haris Wiratmaja, kelas 5. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fakta Nur Rahman Al-Qudus, kelas 5. Senang, bersemangat, penting, sangat penting, harus, sangat penting. Bukan rasa tanggung jawab, membuat kita disiplin, membuat kita menghargai orang lain, membuat kita lebih baik lagi.
tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kebanyakan kita sebagai guru itu lebih ke penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Terus terang saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya lebih suka memberikan hukuman kepada siswa untuk memberikan sanksi. Sebenarnya itu adalah salah. Ini adalah ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berarti kita menganggap hukuman kepada murid itu efektif dan bermanfaat untuk mereka. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu, ternyata mindset saya tentang apa yang telah saya lakukan di sekolah itu semua salah. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Next. Lanjut. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Berarti selama kita ini memberikan reward kepada siswa baik berupa pujian atau materi atau penghargaan itu tidak semuanya benar. Itu bukan hal yang positif. Itu menurut penelitian. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki nilai-nilai disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai kebajikan yang ada di semua sekolah dasar baik dari tingkat SD maupun tingkat tinggi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang dua sebelahnya itu mungkin dianut oleh institusi atau organisasi. Saya lebih menekankan ke profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi ketika ada siswa yang nakal, yang tidak bisa dinasihati, sebenarnya bukan nakal ya, tapi melenceng dari aturan yang berlaku di sekolah, kita sebut mereka nakal. Jadi mereka itu, wah saya nakal gitu. Jadi sampai besar mereka itu berpikiran bahwa dia itu nakal. Iya. Sebenarnya ketika ada siswa yang melenceng dari aturan dan tata tertib sekolah itu, mereka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menjurui bahwa kamu itu nakal. Iya. Lanjut. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup.
berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin yang suka membuli temannya, ini ada kaitannya dengan program yang saya buat kemarin, sosialisasi anti-bullying itu. Ketika ada orang yang membuli temannya, mungkin dia ada salah supaya tidak bosan ibu bapak gurunya. Saya bacakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi gurunya sebagai teman, pembuat merasa bersalah, Membuat merasa bersalah. Ya, Musuh. ya, membuat merasa bersalah. Biar nggak puas. Next. Nah, ini kalimat ini kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa jika kita Belakangan. membuat rasa bersalah ya, yang tadi itu. Ini juga membuat merasa bersalah. Stop dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pembuat rasa bersalah, penghukum, atau monitor, atau pemantau. Mantau. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Next. Nah, ini adalah kalimat posisi guru sebagai apa? Manajer. Ya. Tapi tidak sembarang kita berposisi sebagai manajer. Sebelum kita sebagai manajer, kita harus buat keyakinan kelas dulu. Karena dalam paling penting di pembelajaran media negosiasi ini, kita membuat keyakinan kelas yang peraturannya dibuat oleh anak-anak itu sendiri, bukan dari kita sendiri. Karena kita tidak tahu kondisi mereka, jadi mereka bebas membuat peraturan, diserahkan ke saya, lalu saya akan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini dia pembuat rasa bersalah. Ayolah katakan demi ibu ya. Hidup sendiri. Bukan demi bapak ibu ya. Ayo. Turun sini. Nah, ini adalah kalimat penghukum. Karena dia diancam tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Boleh jadinya kayak gitu. Stop. Kenapa saya mempromosikan istilahnya ya? Kenapa saya memberikan seminar tentang keyakinan kelas ini? Kemarin saya sempat membuat keyakinan kelas ini, tapi belum sempat saya masukkan di PowerPoint ini karena terlalu sibuk. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu contohnya tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, jangan saling memukul, tidak boleh terlambat datang sekolah, tidak boleh itu kalimat negatif. Nah, sesuai dengan teori kerja otak yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini, ketika anak diberikan didoktrin dengan kalimat negatif, otomatis dia tidak akan mempunyai motivasi intrinsik untuk berubah. Jadi misalnya jangan membuang sampah di sembarang tempat, kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu jagalah kebersihan. Nah, itulah namanya keyakinan kelas. Jagalah kebersihan. Saya buat tapi nggak bisa nempel di sana, belum saya tempel. Terus jangan saling mengejek, jangan saling memukul. Mereka kemarin membuat peraturan sendiri seperti itu, mereka tulis diserahkan ke saya.
Jangan saling mengejek, jangan saling memukul, jangan saling membuli, jangan saling mengolok-olok, itu mereka buat. Saya ubah menjadi kalimat positif yang akan menjadi keyakinan kelas. Kalimat positifnya berarti saling menghargai dan menghormati. Nah, jadi mereka yang buat peraturannya saya buat jadi keyakinan kelas. Ketika mereka melanggar, mereka akan merasa gimana gitu, karena mereka yang buat sendiri dan mereka yang menyepakatinya. Next. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Next. Prosesnya seperti ini. Dilibatkan saat semua. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ketika ada siswa yang bermasalah, kita menerapkan segitiga restitusi untuk menghindari identitas gagal untuk siswa itu sendiri. Next. Maaf nih Bapak Guru, minta waktunya menyebut kepala sekolah. Next. Ini adalah contoh-contoh kata yang kita gunakan dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah ketika ada siswa yang bermasalah, kita menggunakan kalimat ini. Jadi mereka tidak down mentalnya dan mereka sedikit tidak dalam hati mereka ingin berubah. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Tadi kata Manu kamu habis berantem ya sama Sabda. Ya Bu Guru, habis kesel sih sama Sapma, terus mencontek jawaban saya. Oh begitu, jadi wajarlah kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti Bu Guru akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Sabda? Saya marah-marah Bu Guru, dan tanpa sadar saya memukul mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya Bu, saya lelah memikirkan jawabannya, tapi Sapma hanya mau mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Wajarlah kamu merasa bersalah karena kamu tidak mau pekerjaanmu dicontek temanmu. Ibu menghargai tindakanmu untuk tidak berbuat yang lebih buruk lagi. Sekarang kita pikirkan tindakanmu yang sampai menggebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan ibu? Nah, menurutmu saling menghormati itu penting nggak buat kamu? Penting Bu. Iya, baik. Kalau menurut kamu penting, bagaimana kamu harus berperilaku? Saya akan menahan amarah kalau ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan pada Ibu Guru langsung. Ya, tepat sekali tindakanmu, Novi. Semangat ya. Ya.